Assalamualaikum, Ilham NIM 18650-064 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model spiral. Oke, langsung saja. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini, menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Ilustrasi atau gambar model spiral, seperti pada gambar berikut ini. Fase model spiral. Pertama, identifikasian. Bertujuan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis di dasar spiral. Identifikasi persyaratan sistem, subsistem, dan unit. Fase ini juga mencakup komunikasi antar user dan development. Desain. Fase ini dimulai dengan mendesain konseptual di dasar spiral yang melibatkan desain arsitektur, desain logis dari modul, desain produk fisik, dan desain akhir. Construct or build. Fase ini mengarah pada produksi produk perangkat lunak yang sebenarnya pada tiap spiral. Evaluation and risk analysis. Pada fase ini mengidentifikasi, memperkirakan, dan memantau kelayanan teknis dan risiko manajemen, seperti jadwal dan biaya. Dalam pengujian sistem akhir, dari iterasi user akan mengevaluasi produk yang sudah dibangun dan akan memberikan feedback. Tahapan model spiral. Dalam penerapan model spiral, terdapat 5 tahapan untuk merealisasikan penggunanya, yaitu sebagai berikut. Tahap liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dengan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan hingga memuaskan pelanggan. Tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Tahap analisis risiko. Tahap analisis risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen serta strategi mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana, direncanakan dan diselesaikan. Tahapan rekayasa atau engineering. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang dilakukan yaitu menguji, coding, dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototipe, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analisis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji, dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Sistem analisis memastikan pelanggan puas dengan produk yang akan dihasilkan untuk menjawab persoalan bisnis mereka. Selain itu, sistem analisis harus tetap memantau risiko yang akan terjadi, seperti faktor-faktor yang dapat menyebabkan cost overrun atau pembengkakan biaya. Kekurangan model spiral. Banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Kelebihan model spiral. Setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping, sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi, karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif.
membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.